Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Nanda Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Huda. Saya dalam kesempatan siang ini akan melaksanakan pembicaraan atau kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu inflasi. Dengan narasumber kita nanti yang pertama ada dari BPS Provinsi Banten, yaitu Bapak Janoko. Bapak, selamat siang Bapak. Kemudian ada narasumber kita yang satu lagi, yaitu dari Kabid Kepala Bidang PPPB Bapak Zainal Khatib. Bapak selamat. Baik. Jadi pembahasan ini kita adakan atau kita selenggarakan karena melihat dari urgensi terjadinya inflasi pasca pandemi. Jadi kami akan mencoba membahas kira-kira inflasi yang sedang terjadi saat ini, bagaimana terlihatnya bagaimana terjadinya inflasi ini menurut sudut pandang BPS atau dari sudut pandang statistiknya, kemudian bagaimana dari sudut pandang dari pemerintah dalam hal ini dari Bapeda, kemudian nanti akan ada narasumber satu lagi yaitu dari Universitas Bina Bangsa, nantinya yaitu beliau akan mencoba memaparkan bagaimana inflasi berdasarkan sudut pandang akademisi. Mungkin untuk pertama kali mungkin saya akan bertanya sama Bapak Bambang, kurang lebih seperti itu. Pak Bambang, kira-kira untuk inflasi ini menurut sudut pandang BPS atau dalam hal ini dalam ruang lingkup dari statistiknya sendiri itu seperti apa? Ya, BPS sebagai salah satu institusi yang tugaskan salah satunya adalah membuat indikator ekonomi, salah satunya inflasi. Jadi inflasi merupakan indikator makro yang sangat penting yang bisa menggambarkan situasi perekonomian. Di sana kita melihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dan ada ilustrasi yang sering orang mengumpamakan inflasi itu seperti pencuri. Jadi yang bahwa kita punya uang disimpan di tempat aman, tetapi tetap saja bahwa bisa dicuri akibat peristiwa inflasi. Kenapa bisa disebut pencuri? Karena sebelum terjadi inflasi, katakan uang itu bisa membelanjakan barang dalam jumlah tertentu, tapi begitu terjadi inflasi, maka barang yang tadi bisa berkurang jumlahnya dengan uang yang kita punya, atau mungkin turun kualitasnya, itu seperti itu. Namun ilustrasi itu pun tidak tepat 100% karena inflasi bukan sesuatu juga yang harus ditakuti. Kalau pencuri kan selalu berpikir ini harus kita singkirkan. Tapi kalau inflasi, ilustrasi yang lain itu menganggap bahwa inflasi itu ibarat tekanan negara. Seperti apa? Tekanan negara, jadi dia akan memberikan energi, gitu, memberikan tenaga bagi perekonomian. Jadi misalkan ada peristiwa yang mungkin belum terlalu lama kita alami. Jadi pada saat pandemi selama 2 tahun terakhir gitu ya, 2020, 2021 inflasinya itu rendah sekali. Jadi di bawah 2% selama 2 tahun itu. Kemudian apa yang terjadi di sana? Ternyata yang terjadi adalah lesunya ekonomi. Pasar lesu, kemudian banyak toko-toko yang menutup usahanya, kemudian karena pembatasan pergerakan manusia, orang tidak boleh keluar atau
besar yang dapat mengganggu protokol kesehatan, ya, sehingga itu berdampak terhadap perekonomian dan terpotret di inflasi yang sangat rendah. Dan itu juga berdampak kepada ternyata pertumbuhan ekonomi kita di persentasenya. Ya. Jadi kalau tadi ilustrasinya inflasi itu adalah pencuri, maka pada saat inflasi rendah ternyata juga tidak sehat untuk ekonominya, karena tidak memberi insentif bagi pelaku usaha yang lain, gitu. Pedagang tidak tidak mendapat insentif yang memadai karena pasarnya lesu, gitu ya. Produsen apalagi, gitu ya. Sehingga inflasi yang rendah pun tidak sehat bagi ekonomi. Kemudian inflasi yang tinggi yang sekarang juga sedang terjadi, walaupun di Indonesia relatif lebih terkendali karena sampai dengan katakan bulan Oktober ini year on year itu kita sudah 5,71, gitu ya. Artinya dibandingkan dengan negara lain relatif kita masih aman, aman dibandingkan dengan negara lain, gitu ya. Tapi dibandingkan dengan situasi normalnya kita, ya itu sudah tinggi sekali karena targetnya pemerintah saat Indonesia itu kan pada kisaran 3+/1, itu artinya 2-4. Disitulah inflasi yang moderat yang memberi dorongan bagi perekonomian, memberi insentif bagi para pelaku usaha dari sisi produsen, kemudian pedagang maupun konsumen, itu yang nantinya akan bergulir mendorong sektor perekonomian. Tapi kalau inflasi tinggi, mungkin harga di luar kemampuan dari masyarakat, sementara ya akibatnya perekonomian juga itu situasi inflasi kita. Saya tertarik dengan yang tadi inflasi itu seperti pencuri. Memang kalau saya menangkapnya seperti ini. Misalkan saya ingin membeli kulkas, karena saya belum punya cukup uang. Saya tahu harga kulkasnya adalah 1.200.000 misalkan, dapat yang 1 juta. Ternyata saya belum punya uang, saya ingin menabung. Bahkan di bulan kelima itu tabungan kita itu malah justru tidak bisa dipakai, bahkan tidak bisa dipakai untuk membeli kulkas yang lebih tinggi. Karena terjadi inflasi sehingga harga naik seperti itu. Jadi mencuri waktu saya untuk menabung sebetulnya mencuri uang juga. Gitu. Memang seperti itu ya. Kalau misalkan tadi saya melihatnya ketika inflasi turun juga ketika kita belumnya deflasi ya seperti itu. Jadi itu kalau tadi inflasinya rendah juga kurang bagus seperti itu, karena tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa ketika inflasi rendah nanti perekonomian lesu seperti itu. Nah, dari yang disampaikan sama Pak Bambang tadi, saya bertanya, kira-kira berdasarkan menurut BPS ini inflasi itu yang bagus yang seperti apa istilahnya? Apakah dalam 1 tahun itu dia harus naik terus, kemudian harus ada turunnya sampai berapa persen? Jadi pertimbangannya kita bisa tahu misalnya perkembangan seperti ini nanti inflasi ini masih dibilang terkendali seperti itu, karena yang memberikan Pak Bambang, jadi mungkin saya melihat data seperti itu. Kita melihat data. Jadi begini Pak ya, jadi sebetulnya inflasi kalau itu potongan bulanan mungkin belum terlalu bermakna gitu ya. Tetapi pada saat kita menghitung dalam 1 tahun, year on year akan kelihatan inflasi dalam 1 tahun seperti apa. Tapi tetap perlu bahwa inflasi bulanan itu melihat seasonalnya, melihat polanya. Apakah dalam 1 tahun ada pola-pola tertentu yang bisa kita baca sebagai pola yang memang terjadi di suatu tempat. Mungkin berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lain. Ya, atau misalkan misalkan inflasi karena hari raya, ya.
di satu tempat pemanut agama tertentu lebih banyak gitu ya, tentunya pada hari raya agama itu maka di sana akan lebih inflasinya lebih tinggi gitu ya. Pola ini bisa kita lihat ya sebagai seasonal, kapan naik, kapan turun gitu ya, sehingga sebetulnya kita bisa prediksi pada periode-periode tertentu kapan akan mengalami kenaikan, akan mengalami penurunan, dan ini tidak hanya terkait dengan adanya katakan tadi hari besar, raya-raya hari raya tertentu atau mungkin libur sekolah, libur akhir tahun gitu, tetapi juga ada keterkaitan dengan pola produksi. Ya, pola produksi khususnya bahan makanan yang memang dikonsumsi masyarakat secara luas. Ya. Pada saat panen raya, gitu ya, panen raya katakan pada bulan-bulan Maret April, panen padi di mana-mana, harga beras cenderung mengalami koreksi turun. Kemudian beras juga akan mengalami penurunan harga, itu akan terpotret di inflasi beras yang mengalami koreksi turun. Kemudian pada periode tertentu, misalkan produksi cabai pada saat oversupply harga jatuh, gitu ya, itu pun akan mengoreksi inflasi. Atau sebaliknya pada saat dimana panen gagal atau mungkin petani jarang yang menanam komoditas itu, sementara komoditas tersebut banyak dikonsumsi masyarakat, gitu ya, cabai hampir mencapai 130.000 gitu ya, ya pernah seperti itu, ya itu otomatis akan mendongkrak inflasi. Nah, ini yang memang masih menjadi PR kita, harusnya kita bisa menduga, gitu ya, kita bisa menginventarisasi, kita bisa mensiasati supaya tidak terjadi lonjakan yang begitu tinggi, ataupun sebaliknya tidak terjadi deflasi yang begitu dalam, karena dua-duanya berdampak positif dan negatif. Contohnya misalkan pada saat inflasi tinggi, di mana harga komoditas tinggi, gitu ya, mungkin beberapa saudara kita yang panen komoditas itu dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih dibanding yang lain, tapi di konsumen dia akan terpukul telak sekali, gitu kan. Kemudian di sisi lain, di periode yang lain, pada saat harga itu jatuh, dari sisi konsumen dia diuntungkan dengan harga yang murah, tetapi sisi produsen dia dirugikan, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa membuat lebih terkendali, gitu ya, maksudnya boleh mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu ekstrim, baik itu naik maupun turunnya, itu akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, bagi mungkin juga konsumen. Itu pelaku usaha kan akan melihat, misalkan saya nanam cabai dengan model sekian, nanti akan dijual dengan harga berapa, dia bisa memprediksi dia akan mendapatkan keuntungan berapa. Dengan seperti itu maka ada kepastian. Jadi inflasi pun sebetulnya bisa, kalau memang kita bisa mengatur itu supaya bisa memberikan keuntungan bagi semua pelaku ekonomi, maka akan lebih ideal. Lebih ke adil secara keseluruhan. Iya, semua mendapatkan insentif yang memang seharusnya diterima akibat dari aktivitas ekonomi dia. Jadi itu yang bisa dibilang ya ideal ya. Biasanya itu kalau misalkan saya boleh tahu Pak, untuk penyebab inflasi itu kebanyakan dari kalau menurut yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh BPS. Ya. Jadi kalau kita masuk ke komoditas, ya, sebetulnya kita kan kita bagi di dalam misalkan komoditas yang ditetapkan pemerintah, gitu ya, administered price. Di sana ada BBM, kemudian ada tarif dasar listrik, kemudian ada mungkin sekolah, ada biaya rumah sakit, ada tarif angkutan kota dan sebagainya, gitu ya.
mungkin termasuk di dalamnya ada biaya pengurusan STNK misalkan. Di satu sisi misalkan itu meningkatkan pendapatan negara gitu ya, baik itu PAD maupun PNBP atau apapun yang masuk ke kas negara. Tapi di sisi lain itu berdampak kepada yang memicu inflasi, karena komoditas itu kan dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Nah itu sebetulnya ya itu tidak ada pola kapan akan terjadi, itu tergantung pada situasi saja. Misalkan pada saat negara subsidinya sudah terlalu besar, harga di internasional sudah timpang sekali dengan harga di dalam negeri, pemerintah mengambil kebijakan mengurangi subsidi, maka otomatis inflasi akan terjadi. Apalagi biasanya misalkan BBM itu kan dia akan menabrak ke komoditas-komoditas yang lain, karena dia juga dipergunakan di dalam mendeliver barang dari produsen menuju ke konsumen gitu ya. Ya otomatis cost itu ada BBM di situ, dan nanti akan berdampak kenaikan inflasi ya. Nah itu kita sebut administered price, harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada komoditas yang mungkin tidak terlalu sering mengalami inflasi, tetapi dia secara konsisten gitu ya, secara konsisten mengalami kenaikan akibat dari ya situasi perekonomian. Misalkan emas itu kan konsisten naik walaupun tetap ada dinamika turun, tetapi secara pola dia akan terus naik. Kemudian beberapa produk teknologi sebaliknya, makin kesini dia mengalami penurunan harga karena sudah ada teknologi baru yang muncul gitu ya. Nah di kita yang lebih sering menjadi momok itu justru di bahan makanan atau makanan ya. Jadi pangan gitu. Nah itu yang memang sering menjadi momok bagi inflasi, karena misalkan hari raya itu lebaran, puasa gitu ya, konsumsi tinggi sekali. Nah, kemudian ada pergeseran konsumsi, ada keseragaman konsumsi, misalkan daging ayam, telur, gula pasir, daging sapi. Pada periode lebaran itu naik semua seperti itu. Mungkin ada komoditas lain yang tidak terlalu diminati di periode itu gitu ya. Nah situasi itu sering kali terjadi. Jadi bahan makanan menjadi pemicu inflasi, dan apalagi di tengah situasi perekonomian global di mana ada peristiwa perang Rusia Ukraina yang berdampak kepada perekonomian secara luas. Kemudian ada semacam warning bagi kita bahwa ada dua komoditas, yaitu pangan dan energi, yang menjadi concern kita untuk bisa kita jaga inflasinya, mengingat ketidakpastian global itu gitu ya. Dan kalau kita bicara pangan, sebetulnya mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh situasi global, karena hampir sebagian besar mampu kita produksi sendiri, kecuali beberapa komunitas yang memang belum mandiri ya. Misalkan daging sapi kita masih bergantung kepada Australia, kemudian bawang putih kita masih tergantung kepada Tiongkok dan India gitu. Kemudian terigu kita masih tergantung kepada negara-negara penghasil terigu, bisa dari Eropa, bisa dari negara yang lain gitu. Termasuk kedelai gitu ya. Kedelai yang hari ini sudah mulai menghangat karena dia dibelanjakan, kita beli dari luar negeri, sementara dolar juga mulai mengalami kenaikan, otomatis harga di dalam negeri kedelainya akan mengalami kenaikan, dan itu berdampak terhadap kenaikan tahu, kenaikan tempe yang memang menjadi konsumsi masyarakat kita. Jadi pangan, walaupun ada beberapa komoditas yang berasal dari luar negeri, tetapi sebagian besar
kita mampu pasok di dalam negeri sehingga dampaknya terhadap inflasi tidak sebesar yang terjadi di negara lain yang ketergantungannya begitu tinggi. Ada yang menarik kemarin pemerintah menetapkan kenaikan BBM per tanggal 3 September yang kenaikan langsung drastis. Iya, itu mungkin kenaikan paling tinggi yang pernah terjadi gitu ya, dari nilai nominalnya gitu ya, dari Pertalite dari 7.000-an menjadi 10.000, kemudian Pertamax Turbo yang menjadi 15.000, kemudian turun lagi, itu kenaikan paling tinggi gitu ya. Kemudian inflasi di Banten memang mengalami kenaikan 1,12 kalau tidak salah, 1,12% ya, pada bulan September itu. Tetapi yang perlu dicermati adalah justru sebaliknya di komoditas pangan mengalami deflasi di periode kita menaikkan BBM. Itu agak unik gitu. Jadi tidak terdampak, mungkin bukan tidak terdampak, jangan-jangan memang situasinya suplainya lagi banyak gitu ya. Atau mungkin memiliki alternatif cabai alternatifnya apa? Enggak. Itu kan misalkan komoditas yang lain, kentang, sayur-sayuran kan ya biasa saja kita selalu mengkonsumsi itu. Tapi intinya bahwa pada saat ada kenaikan BBM justru komoditas kalau kita sebut ada subkelompok di sana, kelompok kita ada makanan, minuman dan tembakau, gitu ya. Di situ makanan itu mengalami penurunan di 2 bulan, jadi September dan Oktober itu mengalami deflasi keduanya. Artinya tidak ada gangguan di supply, gitu ya. Kalau demand relatif sebetulnya sepanjang tidak ada peristiwa hari raya, ya relatif cenderung flat lah. Tapi yang membuat sering terjadi inflasi kan dari sisi pasokan yang memang sangat fluktuatif, tergantung cuaca, tergantung bagaimana petani berhasil atau gagal di dalam melakukan usaha. Cukup menarik. Sekarang saya tadi tertarik dengan salah satu penyebab inflasi itu salah satunya bisa dari kebijakan dari pemerintah. Yes. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi saya masuk ke Pak Zainal. Jadi dari sudut pandang pemerintah sendiri dalam hal ini ada berbeda. Kira-kira inflasi sendiri itu kurang lebih seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau Indonesia itu tidak perlu worry too much bagi saya. Karena Indonesia sudah mengalami stagflasi, artinya kondisi stagnan tapi inflasi. Karena kondisi kita adalah pertumbuhan ekonomi tetap normal. Ini salah satu yang tertinggi. Iya, kita itu kan sekarang bisa 71%, sementara inflasinya kan bisa 2%. Artinya sebenarnya kalau dibandingkan negara lain sebenarnya ya lebih parah. Kalau kita lihat di negara Eropa, Jepang, Turki sekalipun, dia kan ada terjadi stagflasi, pertumbuhannya rendah, pertumbuhan negatif diiringi oleh inflasi. Belum lagi bagi negara-negara yang lain yang mengalami defisit neraca pembayaran. Kalau kita kan surplus, ekspornya lebih besar dibandingkan impor. Kemudian juga kondisi anggaran yang relatif terjaga, defisitnya sesuai rule of thumb yang ditetapkan oleh defisitnya itu masih kisaran 3% di tahun 2003. Artinya apa? Kemudian fenomena yang lain sebenarnya kalau kita lihat penyebab inflasi kita lihat dari 3 hal. Pertama, demand side, ya, permintaan tinggi atau tidak, kan biasanya seasonal. Itu kan ketika lebaran, Natal dan sebagainya atau pas bulan itu kan biasanya menyebabkan ini kan demand side. Kemudian di sisi lain supply side, ada faktor produksi. Kemudian yang ketiga ekspektasi. Ekspektasi itu kan kalau saya ngomong tahun depan terjadi inflasi, akan naik harga TV, orang pasti borong TV. Artinya kan salah satu penyebab inflasi yang lain adalah ekspektasi. Yang salah satunya bisa dibentuk oleh pemerintah sebenarnya, ekspektasi inflasi itu. Dan yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah imported inflation, ya. Inflasi yang diimpor.
Karena apa? Ketergantungan Indonesia pada beberapa komoditi. Kalau dilihat di Biofokus Selatan, sebenarnya kalau kita lihat ekspor plus impor, total PDB, PDB itu kan sebenarnya luar biasa ya, 100. Artinya memang Banten memiliki potensi resiko untuk dalam menghadapi inflasi yang disampaikan oleh Pak Presiden, hati-hati. Guru Menteri Keuangan juga menyampaikan hati-hati, Pak Luhut juga menyampaikan hati-hati. Artinya apa? Ya memang kita harus antisipasi melakukan kebijakan-kebijakan yang terukur. Inilah yang kita lihat. Kenapa saya bilang begini? Yang pertama kalau kita lihat itu kan kalau dampak perang Ukraina dan Rusia, itu kan titik tolaknya pada 3 isu sentral dunia: water, energi, dan food. Water mungkin belum terlalu terdampak, mungkin 30-40 tahun yang akan datang. Yang menjadi persoalan kan di energi dan food. Kenapa Rusia itu cukup dominan sebagai eksportir minyak? Kemudian Rusia dan Ukraina cukup dominan sebagai eksportir gandum sebagai bahan pembuat roti. Sekarang roti sudah lumayan ya, di Banten sekalipun sudah di gandum itu kan sudah cukup dominan ya sebagai bahan pembuat roti. Di mana-mana kalau kita rapat dan sebagainya kan biasanya dominan roti. Artinya memang ini yang harus kita antisipasi, dan memang respon kebijakan pemerintah menghadapi itu, instrumen yang dimiliki oleh Provinsi Banten hanya respon kebijakan fiskal. Karena kan untuk menyelesaikan inflasi, pertama kan sebenarnya dari sisi moneter, mengendalikan nilai uang beredar, sistem pembayaran BI yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun di Republik ini. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kebijakan fiskal. Apa kebijakan fiskal? Penekanannya pada supply side inflation, jadi pendekatan pada supply side sehingga harga barang tidak terlalu bergejolak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama kan bagaimana bisa menekan harga faktor produksi. Dulu Banten itu sempat ini ya, harga logistik dari Bayah ke Serang itu lebih mahal dibandingkan dari Jogja ke Serang. Tapi alhamdulillah dengan artinya apa? Intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan jalan Serang Palembang itu juga cukup berdampak bagi kita untuk mensiasati inflasi. Di samping yang itu, pendekatan yang lain yang dilakukan oleh pemerintah juga ada instrumen-instrumen yang sudah dilakukan melalui surat-surat menteri, ada perintah-perintah dari Kemendagri, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendes, bagaimana memitigasi dampak inflasi ini supaya tidak terlalu membebani masyarakat. Sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan oleh inflasi? Orang yang punya utang, kesehatan, dan orang yang berpenghasilan tetap. Kalau yang naik terus gajinya ya mungkin tidak terlalu berdampak. Maka ini yang paling dimitigasi gitu ya, orang-orang yang berpenghasilan tetap atau yang tidak punya penghasilan. Maka yang dilakukan oleh pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja salah satunya kan ada bantuan BSU ya, subsidi upah, kemudian juga yang lain kita ada pengalihan BTT menjadi instrumen untuk bantuan tunai dan sebagainya. Menaikkan mungkin salah satunya. Ini Gosnal Kamas, menaikkan UMR. Artinya memang kita betul pro dan kontranya, dan kemudian konsensus dan kemudian reasoning yang cukup kuat ya, untuk ini. Karena di satu sisi ketika kenaikan UMK atau UMP atau nanti upah juga akan berdampak pada kenaikan ada barang-barang banyak yang terlibat dari produksi. Dan di sisi yang lain juga ya itu juga terbunuh juga kan, salah satu yang mungkin terdampak inflasi karena penghasilannya tetap. Betul. Maka ini harus dimitigasi ya oleh kita bersama-sama. Cukup benar. Jadi ternyata ketika yang disampaikan sama Pak Jenderal, saya menarik garis besar. Ternyata inflasi ini bisa disebabkan oleh apa saja ya. Bahkan yang tadi itu istilahnya mungkin karena pembangunannya kurang bagus, bahkan dari Serang ke Bandung itu lebih mahal daripada Serang ke Cirebon misalkan dulu. Sekarang ya dulu itu juga menyebabkan terjadinya inflasi di Banten sendiri. Jadi ternyata itu lumayan menarik. Kemudian ini kalau misalkan dari pemerintah sendiri dalam hal ini Bapeda tadi sudah melakukan upaya untuk
untuk mengatur atau mengontrol terjadinya inflasi seperti itu. Yang sering kalau tadi dari BPS kan dijelaskan ternyata penyebab terbanyak terjadinya inflasi itu dari segi dari kategori makanan, minuman dan beverage. Ya. Dan makanan. Kalau dari Bapeda mungkin ada temuan baru atau gimana Pak? Yang sering terjadi, yang sering mengakibatkan terjadinya inflasi. Jadi secara umum sebenarnya dengan perkembangan teknologi informasi ya, artinya apa? Informasi juga ya semua orang menjadi tahu. Ini juga cukup berpengaruh terhadap kendalian inflasi. Artinya apa? Memang yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah tingkat koordinasi. Yang kebetulan di Provinsi Banten itu ada yang namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Di situ juga dilakukan koordinasi, pemantauan dan sebagainya. Nah, bahkan ini setiap minggu sekarang di Provinsi Banten dengan melibatkan Forkopimda, kemudian BPS, PI, kemudian teman-teman di OPD itu juga dimonitor secara khusus perkembangan harga bahan-bahan, terutama bahan-bahan pokok dan strategis. Nah, oleh karena itu saya kira kalau saya sendiri melihat sebenarnya yang cukup apa ya, yang tidak terduga sebagai penyelesaian inflasi itu adalah ini informasi yang sekarang terbagi rata, semua orang tahu informasi harga. Kalau dulu mungkin dengan adanya marketplace, e-commerce dan sebagainya, itu cukup membantu sehingga ketika melihat harga di Serang karena bilang relatif mahal, mungkin dengan adanya bantuan e-commerce bisa beli dari Tangerang, atau bila di Tangerang mahal bisa beli dari Palembang. Ini yang cukup membantu menstabilkan inflasi. Targetnya sebenarnya inflasi itu bukan harga yang rendah, tapi inflasi yang bisa ditargetkan, yang sehat juga, yang rule of thumb-nya itu kesepakatannya, konsensusnya sejak beberapa presiden ini, ada PSBY dan lainnya, itu di kisaran tadi seperti disampaikan BPS antara 2-4%, maka itu dianggap sebagai inflasi yang sehat. Baik, Bapak Pak Jenal, Pak Iman, mungkin kita beri waktu break sebentar untuk ini nanti kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam pembahasan kita inflasi. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan satu lagi narasumber. Mungkin saya perkenalkan narasumber kita ini namanya adalah Pak Kennedy. Beliau adalah dosen dari ilmu ekonomi Universitas Bina Bangsa. Beliau bisa dibilang cukup ahli lah untuk materi inflasi ini, insya Allah ya. Baik, sebelum ini mungkin saya akan lanjutkan lagi masih ke Pak Zainal. Saya tadi tertarik Pak Zainal dengan salah satu penyebab inflasi di mata Bapeda, yaitu salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi, di mana tadi Pak Zainal menyampaikan bahwa ternyata inflasi ini bisa diakibatkan oleh suatu lemparan isu seperti itu yang tadi disampaikan, misalkan besok televisi akan naik, jadi nanti orang akan berbondong-bondong untuk beli televisi sehingga harga untuk untuk pembelian alat elektronik itu nanti akan naik untuk segi kategori dalam BPS mungkin seperti itu ya Pak, kategori dari pembelian barang elektronik seperti itu. Artinya kalau misalkan saya berbicara seperti ini, kira-kira bisa masuk akal atau enggak Pak? Misalkan kita melihat bahwa inflasi ada salah satu kategori yang mengalami deflasi, penurunan. Nah, biar supaya ini, kalau tadi kan disampaikan deflasi juga sebenarnya kurang bagus juga seperti itu. Kalau misalkan untuk biar supaya dia menjadi suatu terjadi kenaikan atau inflasi yang sehat, mungkin kita bisa melemparkan isu, walaupun isu itu tidak begitu benar. Misalkan harga kopi ini mengalami lesu kayak gitu, terus kita bilang bulan depan kopi akan naik, jadi orang-orang akan berbondong-bondong yang para pecinta kopi. Kira-kira bisa seperti itu nggak Pak? Itu penanggulangannya kurang lebih.
Kalau inflasi, kalau yang paling fenomenal itu gubernur Bank Fed ya, Bank Sentral Amerika. Dia naruh rokoknya di kiri atau di kanan aja berdampak pada inflasi. Oh gitu. Artinya itu berdampak pada Wall Street. Yeah. Artinya apa itu sebenarnya inilah di kebijakan itu dominan sebenarnya dalam pembentukan ekspektasi terkait dengan inflasi. Iya, ekspektasi tadi. Kalau hanya saya ngomong gitu ya nggak berdampak apa-apa. Tapi kalau Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani atau Pak Peri, Gubernur BI itu ngomong, ya itu akan membentuk ekspektasi masyarakat terkait dengan inflasi. Sehingga barangkali inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah. Artinya apa? Salah satu tugas pemerintah kan memberikan optimisme pada masyarakat bahwasanya oke, tahun depan mungkin akan terjadi inflasi, ada resesi dan sebagainya. Tapi saya kira tidak salah bagi kita untuk sama-sama tetap membangun optimisme, sampaikan kepada masyarakat untuk masalah sistem logistik pangan relatif terkendali, kemudian juga ketersediaan energi kita cukup mengcover berapa bulan sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong mencari gas kemudian dan sebagainya. Ini yang akan membentuk ekspektasi masyarakat, bukan pada tujuannya itu inflasi rendah atau inflasi tinggi, tapi ada kestabilan, targeted inflation yang sudah ditargetkan tadi yang disepakati itu antara 2-4. Maka itu yang menjadi ruang lingkup evaluasi dari Bank Indonesia dan juga di teman-teman di Kementerian Keuangan ataupun kementerian-kementerian lainnya. Ini juga barangkali yang sama-sama kita tebarkan di Banten adalah energi positif dan energi konstruktif, bahwasanya meskipun kita sudah di warning, di dalam kita konsolidasi mengantisipasi hal-hal yang terburuk yang akan terjadi, tapi untuk masyarakat mari sama-sama kita hembuskan energi-energi positif masih terkait dengan inflasi Di Banten ini sendiri. di Banten, bahwasanya kita sama-sama berikhtiar untuk memitigasi potensi kemungkinan terburuk dampak inflasi ke Banten. Ini barangkali. Untuk memperkuat dampak memperkuat Fed positif tadi Pak, saya pengen tanya kira-kira inflasi di Banten itu untuk keseluruhan dari provinsi yang ada di Indonesia itu seperti apa Pak? Jadi kan kalau Banten yang disurvei hanya 3 kota ya, Tangerang, kemudian Serang dan Cilegon. Dan kemudian kalau lihat secara rata-rata baru tahun ini barangkali Banten itu tingkat inflasinya udah rendah dibandingkan nasional. 4 tahun sebelumnya kan kita selalu di atas 0, sekian. Artinya memang beberapa ikhtiar yang dilakukan baik itu pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot, kemudian juga tingkat koordinasi juga insya Allah sebenarnya kan menunjukkan indikasinya membaik gitu. Sehingga barangkali hal ini juga yang menimbulkan optimisme bagi kita ke depan juga inflasi relatif terkendali di Banten. Seperti itu Pak. Jadi memang inflasi di Banten ini sendiri bisa dibilang masih terkendali ya Pak ya. Jadi kalau dilihat angka statistik dari 2017 sampai 2022 sebelumnya kan 3-4%, kemudian sempat turun ketika COVID ya ada sekitar 1%. 2021 kisaran 1% juga rendah sekali gitu ya. Baru tahun ini ya memang dia dalam 5-6 tahun terakhir kembali menembus di atas 4%. Sebelumnya selalu di bawah 4% sesuai target yang ditetapkan. Ya kita juga sama-sama berharap di 2 bulan sisa terakhir tidak ada bencana yang signifikan di Banten sehingga cukup berdampak pada inflasi ya itu barangkali. Dan ini juga yang lain, sisi yang lain juga saya lihat beberapa infrastruktur juga sudah mulai banyak selesai dan merupakan vitamin buat inflasi yang stabil. Itu salah satunya adalah terbangunnya jalan tol Serang Panimbang. Ini cukup signifikan saya kira untuk memperlancar arus transportasi ya sebagai salah satu pembentuk harga pada faktor produksi yang dijual baik itu oleh petani maupun oleh pedagang industri lainnya. Itu kemarin juga kebetulan kami melakukan KKM, kuliah kerja mahasiswa di Desa Bojong. Di beberapa daerah di Desa Bojong itu sudah mulai pembangunan karena nantinya akan menjadi daerah industri ya Pak ya. Di daerah Bojong Saketi gitu. Ketika nanti akan adanya jalan tol itu seperti itu. Baik, mungkin saya akan masuk ke materinya dari segi akademisi Pak. Ini berat nih. Oke, nanti. Malu saya. Tidak apa. Jadi kira-kira dari segi akademisi itu inflasi kurang lebih seperti apa Pak? Oke, terima kasih.
kasih Pak Miftah. Kalau kita bicara secara alaminya inflasi gitu, itu sebetulnya dibenci tapi juga harus ada. Seperti itu, karena inflasi itu merupakan kalau bisa dibilang oli ya, itu oli dari pertumbuhan ekonomi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya terutama pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menciptakan inflasi yang stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi, dan juga bagaimana kontrol terhadap inflasi itu sendiri. Seperti itu. Karena kalau inflasi yang terlalu tinggi sudah jelas lah dampaknya bagaimana. Terus juga kalau misalnya inflasinya apalagi terlalu deflasi, deflasinya terus-terusan ya, itu juga bisa menjadi salah satu indikasi bahwa roda perekonomian tidak berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Cuma kalau saya sih lebih ingin menyikapi dari sisi bagaimana, kan inflasi itu bisa dilihat dari dua sisi nih. Ketika masuk ke hukum permintaan dan hukum penawaran secara teori lah, itu dari kenaikan harga jenis barang. Kalau misalnya ada gangguan dari sisi permintaan maupun ada gangguan dari sisi penawaran. Nah, yang kadang kita lupa adalah bagaimana sebetulnya inflasi juga bisa didorong dari besarnya jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, itu juga harus menjadi catatan bagaimana pemerintah harus berhati-hati ketika misalnya mencetak uang baru agar tidak menciptakan kenaikan jumlah yang cukup signifikan, yang meskipun sebetulnya meskipun jumlah uang beredar positif naik, itu berarti sebetulnya bisa terdampak pada bahwa harga secara real uang itu akan jauh lebih rendah. Nah, ketika uang secara real lebih rendah, itu biasanya price atau harga yang dikenakan pada uang tersebut jauh lebih rendah, bisa berdampak kepada peningkatan dari konsumsi. Nah, sebagai yang kita tahu bersama bahwa dari tahun ke tahun juga kalau bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hampir 55% sampai 60% di paling dominan adalah dari sektor konsumsi. Seperti itu. Makanan, minuman dari betul, Bapak tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ya, itu jadi nyambung sekali. Jadi ketika misalnya inflasi yang tidak terkontrol bisa mengakibatkan, karena secara real ketika inflasi terkontrol kan bukan hanya kenaikan harga barang saja yang bisa dilihat. Yang kadang kita lupa juga ternyata ada social cost di sana ketika inflasi itu tidak terkendali. Contoh paling sederhana social cost seperti ini Pak Miftah. Misalnya kita satu minggu saja biasa ke ATM itu ngambil uang 500.000 lah. Nah, ternyata tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang biasanya 500.000 itu cukup, nggak harus bulak lagi ke ngambil ke ATM. Ini kita harus balik lagi ke ATM karena nggak cukup 500.000 itu. Nah, social cost itu seperti itu. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk menarik uang di ATM, terus juga waktu, dana dan sebagainya, itu juga yang kadang luput dari perhitungan atau luput kita masukkan ke akumulasi gitu. Jadi selain berdampak secara real ke pertumbuhan ekonomi, social cost juga patut dijaga juga, diperhitungkan. Social cost dalam hal ini bukan materi ya Pak? Bukan. Tapi lebih ke waktu. Betul, seperti itu. Ya, kebayang kalau misalnya kita berapa kali bolak-balik ke bank itu kan sebetulnya juga dana atau biaya tuh seperti itu. Ya walaupun efeknya sedikit tapi ternyata berdampak juga ya. Betul sekali. Seperti itu. Karena kalau seperti itu kita akan secara psikologis kita akan jauh merasa lebih miskin daripada sebelumnya. Oh iya, betul. Seperti itu. Kok saya sering ngambil uang. Iya, gitu. pasti. Terus tahu-tahu yang biasanya akhir bulan itu uangnya masih ada berapa digit, ini sudah habis. Iya, habis seperti itu Pak. Itu yang kadang-kadang luput dari perhitungan kita ataupun misalnya perhatian dari pemerintah. Iya. Itu. Gitu ya. Itu penyebabnya kalau misalkan dari segi akademisnya apa Pak inflasi itu biasanya? Kalau inflasi kan sebetulnya standar Pak. Bagaimana yang utama kan sebetulnya gangguan nih, ada shock misalnya dari kalau misalnya bicara dari konsep teori kan kalau dari kenaikan harga itu ketidaksiapan atau seresponsif bagaimana masyarakat ketika mengalami atau menghadapi kenaikan sebuah harga. Itu aja. Nah,
ketika ada kenaikan harga, kalau misalnya supply dari barangnya itu bisa terjaga, itu sebetulnya juga adjustment-nya juga akan cepat, kan seperti itu. Jadi sebetulnya ketika ada kenaikan harga juga kita nggak usah a priori gitu, tinggal bagaimana sebetulnya penyesuaian dari terutama dari pemerintah ya, bisa mempercepat keseimbangan pasar, itu aja sih sebetulnya Pak. Nah yang menjadi gawatnya kan di Indonesia ini ketika ada perubahan harga itu kan diikuti dengan multiplier effect yang lain Pak. Nah ketika ada multiplier effect yang lain, apalagi di kondisi sekarang ya di mana media sosial itu sangat, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak juga, itu kan itu udah luar biasa ngeri itu. Jadi antisipasinya kadang-kadang ya suka terlambat gitu Pak. Kalau secara teknis ya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Selama tidak ada bencana alam, selama juga tidak gagal panen, terus juga selama misalnya suplai barang dari luar, walaupun misalnya kita impor itu lancar, sebetulnya bisa langsung terkendali. Bagaimana kan kalau sekarang kan biasanya operasi pasar ya yang dilakukan. Terjadi ketika tiba-tiba kenaikan harga melonjak yang dilakukan pemerintah, ada kan biasanya operasi pasar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya yang menyebabkan dalam hal ini lebih ke sikap ya, respon ya sebetulnya itu betul. Jadi itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan suatu terjadinya inflasi yang cukup tinggi. Ketika kita respon kayak istilahnya kayak kemarin itu ada kenaikan BBM misalkan, terus orang-orang langsung panik buying gitu. Jadi langsung nyetok BBM, atau kalau enggak ini saja deh waktu zaman COVID, waktu oksigen kan itu sampai ditimbun-timbun ya Pak. Jadi itu juga ternyata memang menyebabkan suatu terjadinya seperti itu ya. Jadi lebih ke respon si konsumennya. Ya panik buying ini kan bukan terjadi di Indonesia aja Pak. Kalau lihat kita kemarin juga di Jerman, di Inggris, ketika pemerintahnya mau bilang bahwa inflasi naik segini, itu kan luar biasa ngerinya. Ternyata mereka juga panik buying ya. Sama itu Pak, luar biasa itu. Iya. Terus bagaimana respon pemerintah dalam menyikapinya seperti itu ya? Maksudnya respon cepatnya seperti itu ya. Gitu. Ya kalau saya lihat sih yang penting dari pemerintah adalah bagaimana menjaga supaya stok barang itu ada, itu aja sih Pak. Nah, salah satu antisipasi. Betul gitu. Karena untuk mengantisipasi bahwa ternyata yang kan gini, untuk meyakinkan masyarakat sebetulnya kan gampang-gampang susah ya. Seperti yang tadi disampaikan, yang penting adalah ketika masyarakat bisa diyakinkan bahwa barang itu ada, secara psikologis dari consumer behavior, secara teori ya, itu biasanya kan meredam sendiri Pak. Itu yang dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya, oleh Bapeda ya. Jadi memberikan informasi-informasi itu bahwa barang ada kayak gitu ya Pak ya. Ya, memang secara rutin kita setiap minggu itu kan dimonitor perkembangan harga di masing-masing pasar, dan memang di situ ketemu juga dihitung oleh BPS juga ya koefisien variasi harga antar pasar dan sebagainya. Itu kan jadi salah satu indikator perbedaan harga antar wilayah, dan itu yang dimitigasi. Jadi memang ada beberapa respon seketika, ada respon melalui koordinasi, dan mekanisme yang baru juga yang kita ikuti di dalam TPID, itu kan kerjasama antar daerah. Ini juga salah satu mekanisme yang kita upayakan untuk meredam tadi panik buying dan sebagainya. Ya, yang mudah-mudahan sih secara pribadi sih saya melihat tidak terlalu ini ya, kecuali ada shock yang benar-benar signifikan ya, tadi gagal panen, bencana, itu yang mungkin akan ngeri gitu dampaknya. Tapi as far as itu tidak terjadi, dan ini juga insya Allah bisa terkendali inflasi. Cuma memang tantangan kita itu ya barangkali kita bisa lesson learn ke negara Cina ya, sistem logistik pangan yang dibangun itu yang luar biasa gitu. Kenapa petani bisa menjadi sektor yang pilihan yang cukup menjanjikan untuk masa depan? Karena sistem logistik pangan mereka itu jalan gitu. Bagaimana akses jalan ke sentra-sentra pertanian ini benar-benar terjaga, akses ke pelabuhan, kemudian belum lagi corporate farming dan sebagainya. Ini barangkali secara teori barangkali juga sudah mulai diadopsi oleh kementerian dan lembaga ya, tapi mudah-mudahan nanti juga dalam perencanaan dan kemudian dalam implementasi berikutnya mampu bisa kita laksanakan. Salah satunya mungkin kan ikhtiar kita untuk membangun jalan usaha tani. Bayangkan kan sebenarnya di hamparan-hamparan pertanian di daerah Cikesik, Walantaka dan sebagainya itu kan
akses ke jalan itu cukup mahal, sehingga biaya angkut, biaya kuli untuk angkut dari daerah panen ke jalan itu kan menambah biaya. Betul. Itunya biaya gabah dan sebagainya. Ini barangkali yang sama-sama kita pikirkan dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di Banten. Ya mungkin kan bisa kita lesson learn itu kenapa Cina di dalam era COVID dia masih mampu bertahan karena sektor pertaniannya, sektor agribisnisnya itu yang menjadi sokoguru dan penopang sektor lainnya ketika permintaan pasar melemah di sektor industri. Itu barangkali. Jadi saya menyikapi tadi dari tempat tempat di sawah lah, kita bilangnya di sawah, kemudian untuk mengangkut padi dari sawah ke jalan itu kan kalau misalkan tidak ada aksesnya itu kan kita harus menggunakan tenaga manusia untuk mengangkut, sehingga biayanya mahal untuk angkut. Nah, kalau saya pribadi ini kan dari Demak Pak, kebetulan di daerah saya itu juga produksi berasnya juga besar seperti itu. Nah, di tempat-tempat saya itu setiap sawah yang agak jauh itu dibuatkan jalur Pak, jalur kurang lebih sekitar ya 2 meteran lah, jalur cor. Jadi sampai ke ujung itu. Jadi sehingga mereka itu kalau misalkan mau ngangkut itu pakai motor. Pakai motor. Mungkin bisa sedikit lebih murah untuk biaya operasi yang kayak gitu. Salah satunya. Mungkin tambahkan sedikit ya. Jadi dengan situasi kita sekarang kan concern pemerintah terhadap inflasi luar biasa Pak. Iya. Ya, jadi dengan situasi situasi global yang penuh ketidakpastian, kita harus antisipasi gitu ya. Pemerintah melalui TPID, tim pengendali inflasi daerah, setiap minggu ada evaluasi Pak. Jadi Kementerian Dalam Negeri, TPID di provinsi dan kabupaten kota itu secara rutin setiap minggu mengevaluasi situasi khususnya 20 komoditas pangan. Kita pantau mulai dari telur, kemudian minyak goreng, gula pasir, daging ayam, daging sapi, beras, dan lain sebagainya, ikan gitu ya. Nah, di sana ada kita sebut indeks disparitas harga gitu ya. Jadi dari 514 kabupaten kota ada disparitas yang cukup signifikan antara daerah produsen dengan daerah konsumen. Apalagi daerah konsumennya tuh daerah konsumen Indonesia Timur yang Papua dan sebagainya, yang secara geografis sulit, transportasinya mahal gitu ya. Itu rentangnya begitu jauh. Artinya memang ada PR kita ya, PR Indonesia untuk bisa kerjasama antar daerah gitu ya. Jadi barang dari satu titik sentra produksi bisa terdeliver dengan baik, dengan murah gitu ya, dengan mudah ke sentra-sentra konsumen, sehingga harga di tempat lain menjadi lebih baik, lebih murah, tetapi juga produsen mendapatkan harga yang yang bagus, yang cukup memberikan keuntungan bagi mereka daripada kalau transportasi atau mengirimkan deliver barang itu mengalami kendala gitu. Dan itu terbukti begitu lebarnya disparitas harga. Yang ini menjadi PR kita untuk bisa mengurangi disparitas harga antara daerah produksi dengan daerah konsumen, supaya dua-duanya diuntungkan gitu kan. Produsen diuntungkan mendapatkan harga yang bagus, konsumen diuntungkan harganya tidak terlalu tinggi akibat transportasinya bisa lebih murah gitu. Itu mungkin. Ya. Jadi kalau tadi Pak Zainal sudah menjelaskan bagaimana cara menanggulangi inflasi, kemudian disampaikan sama Pak Bambang juga ternyata memang telah dilakukan evaluasi setiap minggunya ya Pak. Kalau dari sisi akademis Pak, untuk menanggulangi inflasi itu kira-kira ada suatu teorema mungkin atau suatu ini? Kalau saya sih lebih on ini ya Pak, praktik. Ada metodenya gitu. Iya, kalau menurut saya sih secara konsep, secara teori ya kita balik lagi yang pertama ke kultur dari barang tersebut itu ya Pak. Nah, bagaimana yang tadi sudah disampaikan,
bagaimana kita bisa memproduksi si barang dengan harga yang murah sebetulnya, harga dengan murah. Itu yang jadi PR. Ya. Nah, yang tadi juga disampaikan bahwa biaya logistik itu di Indonesia itu kan luar biasa besar sekali, Pak. Sebagai faktor pembentuk harga dari sebuah produk yang kita tahu bersama tuh. Sebagai contoh aja, saya pernah dulu mengerjakan survei rantai pasok komoditas strategi ya dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Untuk cabai aja, ini juga saya kaget apakah betul atau tidak nih Pak. Cabai aja gitu, dari ketika kita survei dari ujung ke ujung itu ternyata untuk sampai ke konsumen akhir itu rantai pasoknya hampir sekitar 15 titik Pak. Bayangkan dari satu titik itu kan biaya, satu titik lagi biaya, satu titik lagi biaya sampai konsumen akhir. Betulnya. Jangan dulu kita berpikir apakah ada gancangan di sisi supply barangnya gitu. Yang paling utama sih sebetulnya kita harus bisa menanggulangi bagaimana kita menekan biaya logistik semurah mungkin. Itu yang menjadi sebetulnya concern pemerintah yang saya lihat sih dari 8 tahun terakhir ya, termasuk munculnya tol laut, pembangunan infrastruktur di mana-mana. Itu salah satunya adalah harapan besarnya adalah bisa menekan biaya logistik ya seminimal mungkin. Karena kalau tidak salah, pernah saya juga mencoba menghitung itu untuk logistik itu sekitar 20-30% Pak. Biayanya untuk membentuk kebutuhan harga. 21%. 20-30%. Besar sekali itu Pak. Terus kalau tidak salah kan kalau cabai sendiri itu kan tidak tahan lama ya Pak? Betul. Tidak tahan lama itu. Salah satu kalau misalkan tadi contohnya dalam cabai sendiri itu kan, itu juga yang nanti bisa ya memang sebenarnya emang logistik salah satu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari para penonton, para mahasiswa. Ada pertanyaan nggak? Cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Istilahnya bagaimana inflasi dari sudut pandang statistik produk-produknya seperti itu ya Pak ya, yang membuat kita kan saya sendiri sebagai orang statistik melihat suatu inflasi itu kan dari data, tapi pada kenyataannya memang ternyata tadi disampaikan oleh Pak Zainal, ternyata inflasi itu bisa dipengaruhi oleh tadi dari faktor fiskal tadi ya Pak ya, kemudian dari bagaimana respon dari pelaku konsumen atau konsumennya sendiri dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk saya pengen tanya Pak, kita pengen untuk biar supaya pengetahuan untuk para peserta saja, inflasi dari berbagai sektor misalkan, kira-kira misalkan sektor perdagangan gitu kan, yang biasanya menyebabkan apa, kemudian dari mungkin sektor-sektor yang lain itu kira-kira Bapak ada ini contoh-contoh inflasi dari berbagai sektor. Kalau dilihat ininya kan yang sering muncul pertama kan di sektor pangan ya. Sektor pangan ya. Tapi kan sebenarnya kan yang lain juga harusnya diantisipasi. Iya betul itu inflasi pendidikan, karena kan biar orang naik kelas kan solusinya pendidikan ya. Iya. Kemudian inflasi yang lain di sektor perumahan juga. Ini juga saya tapi nggak tahu nih Serang. Saya melihatnya perumahan itu apakah sudah oversupply apa enggak. Kalau dulu pada tahun 2000-an saya beli rumah itu karena memang kebutuhan. Tapi nggak tahu sekarang apakah perumahan itu orang beli rumah apakah investasi atau apa. Kalau saya tanya teman-teman, banyak yang investasi rumah kedua, ketiga gitu. Ada sedikit perbedaan. Mungkin kan harus ada bubble yang saya khawatirkan itu. Seperti yang terjadi di kasus di Amerika dan sebagainya. Ini barangkali yang harus dimitigasi. Tapi sedikit tadi mengenai rantai pasok, alhamdulillah sih ya, berdasarkan data BPS di beras saja sudah terpotong satu rantai pasok. Antara grosir besar atau apa gitu ya, itu kan sehingga alhamdulillah gitu ya, tingkat efisiensinya juga semakin meningkat. Sehingga ya mudah-mudahan nanti dengan kalau bagi saya sih membayangkan dengan selesainya Trans Sumatera, kemudian selesainya Trans Jawa, mau tidak mau kan Banten menjadi pintu gerbang antara pulau produksi di Sumatera dengan pulau konsumen
di Jawa dengan sentralnya Jakarta. Walaupun di sisi yang lain IKN ya, pindah bisnisnya itu ke Kalimantan. Tapi barangkali ini bisa menjadi peluang, sama-sama kita rumuskan nanti juga, karena kami juga sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dalam konteks ini juga barangkali harus kita pikirkan sama-sama, nanti mohon masukannya dari segenap masyarakat Banten, juga dari teman-teman akademisi, teman-teman BPS dan sebagainya, bagaimana kita mengkonstruksi sistem logistik khususnya pangan. Dan bisa nggak Banten menjadi sentra pangan nasional? Artinya mungkin kalau kita bicara mikro, meso, makro, mungkin kan yang harus diselesaikan bagaimana kita meningkatkan efisiensi pasar-pasar yang ada, pasar Rawu, pasar mana gitu, pasar Baros dan sebagainya. Dari situ barangkali juga sudah mulai barangkali ada pusat distribusi kabupaten, kemudian pusat distribusi provinsi untuk melayani antar kabupaten kota di provinsi Banten. Barangkali juga kita mulai berpikir pusat distribusi regional sebagai pelayan antar pulau, sehingga bahan-bahan itu masuk dulu ke pasar regional itu untuk melayani kebutuhan konsumen di Jawa. Kedepan barangkali dengan posisi Bojonegara ya barangkali bisa kita rencanakan. Kalau saya masih bicara masih mimpi ya, tapi kayak kita konstruksikan menjadi kita rencanakan. Ya bisa jadi itu merupakan hub internasional pangan bagi Indonesia. Sehingga dengan potensi lahan sekitar 400 hektar itu sebenarnya memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pelabuhan curah khusus pangan. Sehingga impor ekspor kebutuhan pangan bisa melalui satu gerbang. Gerbangnya Pelabuhan Internasional Bojonegara. Bila memungkinkan gitu ya. Karena kalau kita lihat di timur Jakarta kan orientasinya sudah ke kendaraan ya. Patimban itu kan untuk industri kendaraan, tapi kan untuk yang pangan itu belum ada sebenarnya. Sehingga ketika kita katakanlah masih impor daging dan sebagainya, ya masuknya lewat sini, lewat internasional negara dan sebagainya. Ini kan barangkali harapan-harapan besar kita menjadikan mudah-mudahan Banten tidak menjadi penonton. Ketika tol Trans Sumatera selesai dari Aceh sampai Lampung, tol Trans Jawa selesai dari Merak sampai Banyuwangi, ya mudah-mudahan kalau jadi mimpinya itu ada jalan tol jembatan Sunda yang dibangun dan sebagainya, ya itu sehingga ketika kita bisa menjadi hub ya, menjadi sentra logistik pangan nasional, ini posisi ini bisa kita rebut gitu ya. Ya mudah-mudahan karena dalam dokumen RPJPD ini landasan filosofis Banten ke depan perencanaannya akan seperti apa. Dan mari barangkali kita sama-sama konstruksikan. Mudah-mudahan masih memadai lahannya, mudah-mudahan masih memadai modalnya, anggarannya dan sebagainya. Sumber dayanya juga. Ya, sumber daya. Jangan sampai kita menjadi penonton ya, hanya lewat seperti itu ya Pak. Iya. Ada sesuatu ekonomi kesempatan untuk mengembangkan ekonomi yang sangat besar ini bisa kita lewatkan seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi terkait dengan pola distribusi. Memang kita ada survei pola distribusi. Kita melihat khususnya beras gitu ya, beras ada perkembangan menarik, artinya jumlah rantainya berkurang gitu ya. Yang tadinya dari produsen penggilingan masuk ke pedagang besar, masuk ke pedagang eceran, kemudian ke konsumen gitu ya. Sekarang walaupun tidak hilang sama sekali, pedagang besar masih ada, tapi perannya relatif lebih kecil. Jadi pedagang eceran langsung mendapatkan pasokan dari penggilingan, mungkin karena era teknologi jangan-jangan gitu ya. Jadi cukup dengan tahu nomor WA gitu ya, maka dia tinggal order barang itu langsung dikirim dari produsen langsung ke pedagang eceran gitu, tidak melalui pedagang besar gitu, kecuali memang barang-barang yang katakan beras kualitas tertentu yang harus didatangkan dari luar Banten, misalkan yang masih dominan itu daerah Kerawang gitu ya. Maka yang mendatangkan beras dari Kerawang adalah pedagang besar. Masuk dulu ke pedagang besar, baru dia akan dikirimkan, dideliver ke para pedagang eceran. Dengan semakin pendeknya itu tentunya tadi harapannya Pak Kennedy, maka disparitas harga di level produsen dengan konsumen tidak terlalu jauh, karena tidak terlalu banyak yang mengambil cuan di setiap titik itu gitu ya. Sehingga ya
biaya transportasi lebih murah Iya. gitu. Biaya. Nggak sampai 21% tadi Iya, cabai iya, itu ya Pak ya. Tapi kalau beras tidak sebesar itu karena memang kan barangnya awet. Ya, makanya saya juga kaget tingkat sampai kerusakannya 20%. tidak terlalu besar. Iya, iya. Ya, Baik Bapak-Bapak, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Baik pemirsa, kita kembali lagi di pembahasan kita inflasi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada para mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mungkin ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber. Silakan diperkenalkan, kemudian dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Hafiz Chandra Misaki dari Prodi Statistika. Pak, izin bertanya, kenapa jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat inflasi dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oh, baik. Itu saja, terima kasih. Kenapa jumlah uang yang beredar itu mempengaruhi inflasi Ya. dan bagaimana cara mengatasinya? bagaimana cara mengatasinya? Oke, mungkin para narasumber, bapak-bapak, silakan jika ada yang mau ditanyakan, atau mungkin satu kali lagi pertanyaan kali kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada? Ya silakan. Perkenalkan nama sama prodinya juga ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Final Tionita dari Prodi Statistika. Izin bertanya Pak, mengapa UMP atau UMK masyarakat setiap daerah berbeda-beda? Sebagai contoh, Provinsi A memiliki UMP atau UMK yang lebih tinggi 2 kali lipat dari Provinsi B. Namun biaya harga kebutuhan Provinsi A dengan Provinsi B ini hampir sama, sehingga menimbulkan banyak warga dari Provinsi B senang memilih untuk bekerja di Provinsi A. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari Saudara Vina tentang UMK dan UMP dari suatu daerah itu berbeda-beda seperti itu, sehingga mengakibatkan masyarakat yang memiliki UMK atau UMP yang rendah cenderung dia akan bekerja di daerah yang memiliki UMP atau UMK yang lebih besar. Baik, dari kedua pertanyaan mungkin Bapak-Bapak ada yang mau menjawab untuk pertanyaan yang jumlah uang. Pak Kennedy, menjawab. Ya, silakan. Oke, pertanyaan yang bagus. Ini sebetulnya sangat teoretikal sekali ya. Kenapa jumlah uang beredar itu berpengaruh terhadap tingkat inflasi? Yang pertama sih mungkin saya bahas mulai dari konsep teori awalnya dulu. Jadi diawali dari seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Irving Fisher, Pak. Irving Fisher. Ya, itu seorang ekonom juga seorang matematikawan. Dia yang menemukan konsep dari, mungkin bisa dikenal dengan the Fisher equation namanya, di teori kuantitas uang. Nah, dari konsep ini adalah ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah asumsinya adalah ada pencetakan uang baru atau printing money istilahnya, Pak, yang beredar yang lebih tinggi, yang langsung masuk ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa inflasi ini dipandang sebagai hal yang relatif dan bukan absolut. Seperti itu. Ya, betul, seperti itu. Nah, itu secara konsep teorinya. Nah, hal tersebut kemudian dibantah oleh para monetaris, Pak. Kalau melihat dari perkembangan ya, dari monetaris itu biasanya digalangi oleh para keynesian yang menyebutkan bahwa tidak seperti itu yang ada. Nah, kalau menurut keynesian sih sebetulnya inflasi itu terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama adalah karena inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Nah, hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi itu masuk ke inflasi dorongan biaya. Tuh, nah itu artinya adalah ketika jumlah kenaikan harga yang akibat dari banyaknya uang yang beredar di masyarakat itu tidak cepat atau tidak sesuai dengan preferensi dari konsumen. Seperti itu. Nah, kalau bicara data di Indonesia ini menarik nih, Pak. Karena juga kebetulan saya lagi salah satu penelitian saya tentang jumlah uang beredar. Kalau yang saya maksud jumlah uang beredar di sini adalah M2 ya, atau gross money. Jumlah uang beredar secara luas dengan tingkat inflasi di Indonesia dari data bulanan. Di sini bisa terlihat sebetulnya berdasarkan data ada hubungan yang kalau dibilang lurus ya, kalau saya bilang positif ternyata enggak juga, tapi yang pasti sih dia berbanding lurus. Artinya ketika jumlah uang beredar kita positif atau mulai kenaikan,
itu tingkat inflasi di Indonesia malah justru juga naik gitu. Tapi ketika jumlah uang beredar kita turun, inflasi kita juga ikutan turun. Nah ini kondisi ini terjadi di jangka panjang tapi Pak, bukan di jangka pendek. Seperti itu. Nah ntar meskipun studi saya belum selesai atau riset saya belum selesai, tapi bisa dilihat Pak dari tahun 2020 ketika tingkat pertumbuhan M2 year on year-nya itu 10,65%, tingkat inflasi itu sebesar 1,56%. Kemudian tahun 2021 itu M2 turun menjadi 10,15%. Kemudian juga tingkat inflasi turun menjadi 1,51. Nah pada tahun 2022 ini data sampai bulan Agustus, average rata-rata ya Pak ya, M2 itu adalah 11,82%, tingkat inflasinya juga naik 3,4%. Seperti itu. Jadi jelas sekali sebetulnya kenapa jumlah uang beredar bisa menyebabkan inflasi, karena dengan banyaknya uang yang ada di masyarakat gitu bisa menyebabkan kenaikan harga akibat dari permintaan akan suatu barang itu melonjak yang lebih tinggi. Artinya masyarakat memegang uang yang terlalu banyak sehingga ketika misalnya dia ingin membeli sebuah barang itu permintaannya itu akan naik secara drastis Pak, yang tidak diikuti dengan kestabilan dari penawaran dari produk tersebut. Seperti itu. Nah biasanya cara menanggulanginya tadi disebutkan ya. Biasanya sih secara teoritis standar saja biasanya pemerintah menaikkan suku bunga. Oh gitu. Ya itu yang biasa itu pasti naikkan suku bunga dengan harapan bahwa masyarakat akan saving. Ya, betul. Tapi nanti imbasnya kalau kita menaikkan suku bunga, ntar dalam jangka panjang ada adjustment Pak. Gitu. Iya dalam jangka panjang. Nah ini kenapa ini studi ini saya ambil agak menarik juga Pak. Karena kita harus tahu ketika terjadi shock atau goncangan di jangka pendek, itu kita harus tahu berapa cepat sih sebetulnya penyesuaian kembali ke kondisi equilibrium ya. Gitu. Nah mudah-mudahan sih kalau misalnya bisa ini sih Uniba bisa melakukan studi lebih mendalam terhadap itu juga gitu Pak. Bisa. Betul. Mungkin dengan pakai Nadi ya. Insya Allah. Tapi yang pasti itu seperti itu biasanya. Jadi kenapa hubungan antara M2 dengan inflasi itu berbanding lurus? Terus kenapa bisa menyebabkan inflasi itu jelas? Karena dengan banyaknya uang yang dipegang atau yang beredar di masyarakat, nah biasanya secara customer behavior, perilaku konsumen itu akan cenderung akan mencoba membeli barang lebih banyak, di mana ketika itu terjadi dari sisi supply-nya itu tidak bisa mencukupi atau tidak bisa mengcounter seberapa cepat permintaan tersebut. Jadi mengakibatkan kenaikan harga. Nah ketika kenaikan harga maka otomatis inflasi terjadi. Seperti itu. Nah salah satu penanggulangannya kalau dari pemerintah itu menaikkan suku bunga. Biasanya dari bank sentral ya. Bank sentral. Ya moneteris itu biasanya naikkan suku bunga aja. Cuma kan kalau kondisi sekarang agak rumit juga karena kalau kita bicara tingkat suku bunga simpanan hampir 0% ya. Iya. Seperti itu. Iya. Biasanya menaikkannya berapa persen Pak? Ya tergantung Pak. Tergantung. Ya biasanya kan patokannya dari BI rate ya. Oh iya. Bukan jauh-jauh dari BI rate kok. Iya. Seperti itu. Itu setiap bulannya ya? Suku bunga setiap bulan? Enggak, kalau gini, kalau jumlah uang beredar dengan inflasi itu kondisinya harus terjadi jangka panjang Pak. Jangka pendek ya. Oh gitu. Iya. Jadi seperti itu Hafiz. Kira-kira ada bayangan nggak? Bisa dijawab? ada bayangan ya. Jadi kurang lebih ketika banyaknya uang yang beredar itu terus akhirnya logikanya adalah kita itu di Indonesia sendiri ini penghasilannya mungkin ya Pak ya. Jadi orang itu memiliki uang yang cukup besar sehingga ketika orang memiliki uang itu lebih ke ini. Jadi ya Pak? bukan dijabarkan bahwa uang itu banyak. Iya bukan. Iya. Jadi biaya untuk memperoleh uang itu lebih murah Pak. Oh biaya. Ya betul. Ketika biaya untuk mengeluarkan uang itu lebih murah, nah biasanya konsumen itu akan mempush dari konsumsinya. Nah ketika mempush konsumsi dari sisi supply-nya produk yang dihasilkannya tidak bisa nge-cover, itu bisa terjadi kenaikan. Kan di situ ada ketidakseimbangan ya. Jadi permintaan akan barangnya naik, tapi dari sisi supply-nya masih tetap seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari saudara Vina, kenapa
UMP atau UMK di suatu daerah itu beda-beda Pak. Misalkan UMR, saya bilang UMP lah, OPN di daerah A dan daerah B itu berbeda-beda, sehingga mendorong orang yang memiliki UMP atau UMK itu yang tinggi. Diminati. Iya betul. Diminati buruh tapi tidak diminati pengusaha. Oh gitu. Iya betul. Karena pengusaha kan mengeluarkan banyak uang untuk membayar itu semua. Mungkin Bapak Jana atau Pak Bambang? Saya coba menjawab ya. Yes. Jadi kenapa upah minimum kabupaten kota, upah minimum provinsi antar wilayah berbeda-beda gitu ya. Sebetulnya upah minimum kabupaten kota, upah minimum provinsi itu dibentuk oleh kesepakatan tripartit. Jadi ada 3 pihak di sana. Ada serikat pekerja, ada pengusaha gitu ya, asosiasi pengusaha, kemudian ada pihak pemerintah yang bertindak sebagai katakan wasit atau juru damai gitu. Karena dari pihak pengusaha dan pihak buruh itu kepentingannya bertolak belakang. Iya betul. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada pihak ketiga sebagai yang merangkul, maka tidak akan ada titik temu, karena yang satu maunya ke kanan, yang satunya ke kiri, gitu ya, nggak akan ada titik temu. Nah, setiap tahunnya selalu ada titik temunya, disepakati besarannya berapa, walaupun masih diwarnai dengan katakan demonstrasi dan sebagainya, gitu ya, ketidakpuasan dari berbagai pihak, tapi di forum itu, forum tripartit antara buruh, kemudian pengusaha dan pemerintah, menetapkan besaran upah minimum kabupaten kota. Tetapi besaran itu bukan jatuh dari langit, tetap ada dasar hitungnya. Turun gitu dari ya. kayangan gitu ya. Ya, bukan ada bidadari menjatuhkan angka gitu enggak, tetapi ada dasar hitungnya berdasarkan survei kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak yang dilakukan survei di antara dewan pengupahan itu gitu. Kemudian disepakati komoditasnya apa saja yang sebagai komoditas yang memang dikonsumsi oleh para pekerja gitu, sehingga diharapkan dengan upah yang diberikan maka buruh itu bisa dikatakan hidup layak. Apa konsumsinya apa saja gitu ya. Kalau bicara tadi ternyata biaya hidup di sini relatif sama dengan sana gitu ya. Belum tentu, karena kalau menurut saya itu kan subjektif saya. Menurut Mbak juga subjektifnya Mbak. Bisa saja saya bukan representasi wilayah itu, karena kan kehidupan orang tuh kan rentangnya begitu lebar, ada yang bawah, ada yang menengah, ada yang tinggi gitu ya. Nah, kita berada di mana gitu. Tetapi kesepakatan itu sudah disepakati oleh 3 pihak tadi, pengusaha, buruh dan pemerintah gitu ya. Komoditasnya disepakati, disurvei, kemudian diperolehlah besaran rupiah nominal hidup layak di suatu wilayah berapa gitu, sehingga disitulah ditetapkan upah minimum kabupaten kota. Ya otomatis akan berbeda gitu ya antara wilayah satu dengan wilayah yang lain gitu. Nah kemudian perbedaan itu juga sebetulnya membawa implikasi, misalkan kita ilustrasikan saja di Banten gitu ya, di Banten Tangerang Raya itu lebih mahal dibanding Lebak Pandeglang gitu ya, ataupun dibanding wilayah lain di provinsi katakan Jawa Tengah gitu ya. Sehingga banyak tadi Mbaknya sampaikan, banyak buruh dari wilayah lain berbondong-bondong masuk ke wilayah Tangerang untuk mengisi segmen buruh yang dibutuhkan di sana. Bisa berasal dari daerah manapun gitu kan, karena tidak ada pelarangan untuk orang masuk ke situ. Tetapi di sisi lain upah minimum kabupaten kota yang tinggi itu juga menjadi mungkin salah satu hal yang menjadi perhatian bagi pengusaha untuk melakukan relokasi.
Walaupun hitung-hitungannya tidak sesederhana, oh karena murah di sana saya pindah ke sana, nggak seperti itu juga gitu ya. Tetapi ada variabel-variabel yang lain, misalkan apakah dengan saya pindah ke satu tempat dengan upah minimum kabupaten kota yang lebih rendah akan memberikan keuntungan yang lebih gitu. Misalkan bagaimana infrastrukturnya di sana, kalau misalkan perusahaan itu berbasis ekspor, bagaimana saya mengirim barang dari pabrik saya di lokasi yang baru menuju ke negara tujuan. Kalau dimudahkan, kenapa saya nggak pindah ke sana? Upahnya lebih murah, kemudian izinnya mungkin lebih mudah, ekspornya juga tidak terkendala gitu. Walaupun ya itu hanya salah satu faktor upah gitu ya. Tetapi kalau perusahaan itu berbasis katakan padat karya gitu ya, padat karya itu menjadi sangat signifikan gitu. Ada beberapa daerah dengan katakan daerah Tangerang bisa berselisih 1 juta upah minimum kabupaten kotanya, 1 juta lebih. Kalau perusahaan dengan jumlah pengusaha jumlah buruh sampai 10.000, 50.000 gitu ya, dengan selisih 1 orang 1 juta setiap bulan sudah bisa dihitung penghematan yang bisa dilakukan dalam setiap bulannya gitu. Itu yang mendorong terjadinya realokasi perusahaan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih murah. Jadi tidak sesederhana itu. Jadi banyak faktornya gitu ya, banyak faktornya yang menyebabkan suatu daerah menetapkan upah minimum di besaran tertentu. Ada yang untuk menarik investasi, ada yang memang biaya di sana seperti itu. Tetapi angka itu tetap sudah disepakati tripartit oleh buruh, pemerintah maupun pengusaha. Itu Mbak. Ya, mungkin Pak Jenal mau nambahkan. Mau ditambahkan Pak Jenal, silakan. Dikit saja berkaitan bulan November itu biasanya kan diskusi tripartit, walaupun nanti juga melibatkan akademisi juga ya di situ supaya lebih objektif pendekatan ilmiahnya. Itu ya memang dirumuskan. Yang jadi persoalan di kita itu kan secara teori itu kan kita tidak ada price rigidity dan wage rigidity. Jadi kecenderungan harga itu kecenderungannya naik, turun itu susah. Gaji juga sama. Gaji itu kecenderungannya naik dan kecenderungan turun itu susah. Makanya sebenarnya beberapa hal yang ideal itu sebenarnya kan komunikasi yang ideal antara bipartit ini, antara industriawan dengan buruh. Yang ideal penelitian saya kebetulan dulu pas ini terkait dengan Eurozone ya. Eurozone itu kenapa krisis beberapa negara, tapi Jerman enggak. Jerman enggak itu karena memang harmoni antara buruh dan pengusahanya luar biasa. Jadi ketika memang kondisi ekonomi lagi bagus, ya upahnya naik. Tapi ketika ekonomi lagi turun, upah juga bisa turun. Sehingga ini yang kemudian kenapa Jerman itu berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian yang hal yang kedua adalah temuan berikutnya adalah di hiring cost. Jadi biaya rekrutmen pegawai dan memecat pegawai itu mahal atau tidak. Ini juga menjadi, walaupun temanya mungkin ini di diskusi pengangguran ya. Ini juga yang menjadi hal-hal yang menarik gitu ya. Kalau untuk artinya memang konsensus ini, konsensus yang dibangun oleh logika yang logik terkait dengan kondisi, artinya memang kan kenapa sekarang itu berkembang ada serikat buruh dan sebagainya kan karena kondisi dulu, zaman dulu itu kan tidak diperbolehkan serikat buruh dan sebagainya gitu. Jadi memang kita merekonstruksi kondisi ketika reformasi kan benar-benar upah itu bagaimana pengusaha. Kemudian keran reformasi dibuka, mulai ada keterlibatan tripartit untuk pembentukan upah. Walaupun memang regulasi yang dipayungi sekarang udah dipayungi ya, regulasi di peraturan PP, PP-nya, kemudian Permenaker dia mengatur detail bagaimana untuk karena kan pasti biasanya buntu. Saya pernah setahun atau 2 tahun di Dewan Pengupahan berapa tahun yang lalu gitu ya, memang akan selalu deadlock dan kemudian ya tidak, tapi kan harus menghasilkan forum-forum Dewan Pengupahan itu ya, walaupun nanti yang menetapkan tetap pusat ya, jadi bukan usulan tetap dari provinsi kalau untuk UMP. Walaupun kalau untuk Banten kalau kita lihat memang ada sedikit perbedaan, bukan sedikit ya, cukup banyak perbedaannya antara selatan dengan utara ya. Makanya kan ini industri juga aglomerasi bergerak ke Lebak nih.
Jadi yang di Serang itu kan mulai dikit-dikit tuh geser sekarang Cikande dan sebagainya itu kan mulai geser ke Serang karena ya perbedaan upah. Makanya barangkali ya ke depan mudah-mudahan kita juga semakin dewasa berdemokrasi semua pihak berdasarkan rasio-rasio untuk kesejahteraan bersama gitu. Bukan untuk masing-masing golongan. Betul. Pemerintah juga tidak dalam posisi lebih menguntungkan pengusaha atau lebih menguntungkan buruh, tapi yang mudah-mudahan konsensus yang ujungnya adalah kesejahteraan nasional, kesejahteraan semua rakyat. Ya. Demikian barangkali. Ya. Baik, cukup menarik. Ini kalau misalkan diteruskan bisa sampai sore ya Pak. Bisa sampai jam 6 sore mungkin. Karena memang pembahasannya cukup menarik dan kita bisa mengeksplor dan seterusnya seperti itu. Mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir mungkin Bapak-bapak tentang tadi UMR dan UMK. Mungkin saya akan menarik ke inflasinya seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan ada suatu kondisi yang seperti itu, Pak, apakah nanti akan berdampak inflasi di suatu daerah tertentu? Misalkan dalam hal ini adalah daerah yang memiliki UMR yang lebih besar, otomatis kan banyak dari daerah lain yang UMR-nya kecil akan ke situ. Nah, ketika ada banyaknya buruh yang berada di dalam suatu daerah tertentu, apakah itu juga akan mengakibatkan suatu inflasi di daerah itu? Seperti itu. Ya, jadi inflasi itu kan memotret gairah ekonomi sebetulnya kan gitu. Betul. Jadi kalau ekonominya di sana bergairah gitu ya, ada permintaan tadi karena ada perpindahan buruh dipasok dari wilayah lain, maka otomatis di situ akan meningkatkan permintaan, gitu kan. Kalau ada peningkatan permintaan, sementara pasokannya terbatas, otomatis mendongkrak inflasi karena berebutan orang untuk mendapatkan barang dan jasanya kan gitu. Karena yang butuh banyak tetapi pasokannya sedikit. Nah, sehingga perlu ada keseimbangan di situ. Nah, kalau permintaannya banyak ya otomatis pasokannya harus ditambah supaya tidak ada ketimpangan supply dan demand di sana gitu, sehingga inflasinya nanti akan kembali ke titik equilibrium baru, akan selalu begitu sebetulnya. Jadi pasti sudah jelas ya Pak ya, akan menaikkan suatu nilai inflasi di daerah tersebut gitu. Baik, mungkin dicukupkan Bapak-bapak, mungkin terima kasih atas pembahasan, atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Zainal sudah memberikan materi. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Terima kasih Pak Kennedy. Mungkin sehat-sehat selalu untuk kita semua. Itu saja mungkin saya akhiri untuk pembincangan kali ini mengenai topik inflasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.